Sahabat yang dirahmati Allah, mohon berkenan kali ini buka Ali Imran ayat 200. Ali Imran ayat 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ali Imran ayat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Al-ayah. Ali Imran ayat 200. Hari ini kita mau tadabbur sedikit tentang Ali Imran ayat 200, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian, wasabiru, kuatkan kesabaran kalian sampai memiliki kesabaran yang tanpa batas, warabitu, dan bersiap siagalah kalian di perbatasan, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian jadi orang yang beruntung." Masih seputar soalan gimana caranya agar kita jadi hamba Allah yang beruntung. Caranya ternyata ada di ayat ini, sahabat yang dirahmati Allah. Allah berfirman, ada 4 cara agar kita jadi hamba Allah yang beruntung. Cara yang pertama, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 cara, mohon maaf. Jadi di ayat 200 Ali Imran ada 5 cara agar supaya kita jadi hamba yang beruntung. Singkatnya, cara pertama, berimanlah kepada Allah. Cara yang kedua, bersabarlah kepada Allah, atau bersabarlah dalam setiap keadaan. Cara yang ketiga, kuatkan kesabaran sampai punya sabar yang tanpa batas. Cara yang keempat, bersiap siagalah, persiapan yang panjang. Yang kelima, bertakwa kepada Allah. Jadi 5 cara agar supaya kita la'allakum tuflihun, menjadi hamba yang penuh dengan keberuntungan. Cara yang pertama iman, yang kedua sabar, yang ketiga sabar lagi tanpa batas, yang keempat bersiap dengan persiapan terbaik, yang kelima bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 5 ini kita lakukan, kita akan jadi hamba Allah yang beruntung fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat insyaallah. Sahabat yang dirahmati Allah, kita akan melihat tafsir Al-Qur'anul Azim Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang gimana beliau mengucapkan perihal ayat tersebut dalam tafsir beliau. Tafsir Ali Imran ayat ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Para ulama berkata dalam tafsir beliau, wahai orang-orang yang beriman, dia mengimani Allah, ia mengimani Rasulullah SAW. Isbiru, yang dimaksudkan sabar, kata para ulama, bersabarlah kalian terhadap beban syariat serta beban musibah atas yang menimpa kalian di dunia. Jadi maksud daripada isbiru itu sabar. Setelah iman, insya Allah kita semua pelan-pelan melatih diri kita untuk yang jadi lebih beriman. Isbiru, bersabar kalian. Atas apa sabar? Atas sesuatu yang Allah perintahkan sebagai beban syariat kepada kalian. Kita ini kan mukallaf, orang yang dibebani beban syariat, beban hukum. Kalau kita balik, kita berakal, kita sehat, kita mukallaf, orang yang dibebankan beban hukum syariat padanya. Wajib sholat, wajib puasa Ramadan, wajib haji bila mana mampu, wajibnya zakat bila mana telah sampai nisab dan haulnya. Jadi kita ini punya beban, kita ini punya syariat yang harus dijalankan.
Nggak bisa setelah orang itu berikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ia melakukan sesuatu sekehendaknya, nggak bisa. Kecuali sabda Nabi, taba'an lima jitu bih. Kita harus patuh, harus tunduk kepada syariat yang Allah perintahkan dan teladannya yang baginda sallallahu alaihi wasallam teladankan, baik fi'liyah, qauliyah, takririyah, wa himmah. Perbuatan beliau, ucapan beliau, ketetapan beliau, cita-cita ke depan beliau. Nah sahabat, ternyata sabar itu proses panjang. Sabar terhadap perintah. Nah sabar ada 3 sahabat, ditulis di kolom komentar ya. Sahabat, sabar itu ada 3. Sabar yang pertama, sabar terhadap perintah. Sabar yang kedua, sabar menjauhi larangan. Sabar yang ketiga, sabar terhadap ujian yang datang. Kami ulangi, sabar itu ada 3. Sabar menjalankan perintah yang pertama. Yang kedua, sabar menjauhi larangan. Yang ketiga, sabar atas ujian yang datang. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Sabar kalian. Saya rasa nggak ada di antara kita yang nggak diuji ya sahabat. Dan saya rasa ketika sabar terhadap ujian itu hampir-hampir kita pernah mengalaminya semua. Apa sih keutamaan orang yang sabar? Kalau mereka bersabar, ternyata sabar itu menjadikan kita jadi orang yang beruntung. Ternyata sabar itu membuat kita jadi hamba yang lebih beruntung. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, as-sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu pada hentakan pertama saat kita dihantam badai masalah. Jadi sabar itu bukan ketika nanti sudah proses panjang kita emosi, setelahnya udah sabar, bukan. Justru sabar itu 'inda sadmatil ula, pada hentakan pertama. Saat proses respon spontan kita atas suatu kejadian, itu mengindikasikan sabarnya atau tidak sabarnya seorang hamba. Ada seorang yang kehilangan seorang anak. Ia bersedih. Namun ia bersabar, lalu ia mengucap alhamdulillah dan innalillah. Kehilangan anaknya itu dengan proses sabarnya, tapi saya sedih, tapi saya nangis. Iya, Rasulullah ketika kehilangan putra beliau menangis. Rasulullah ketika putranya wafat beliau bersedih. Namun ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah kenapa? Sungguh air mata ini air mata kasih sayang. Dan wajar seorang kehilangan anaknya, ia menangis, wajar. Tapi tidak untuk meratap, karena Nabi SAW melarang kita untuk jadi yang meratap. Meratapi dalam kurun waktu yang lama sampai melukai diri, sampai menyiksa diri, itu enggak. Maka teman-teman dirahmati Allah, tulis di kolom komentar, sabar itu respon spontan terhadap suatu kejadian. Tulis di kolom komentar ya. Sabar itu dilihat dari respon spontan terhadap suatu kejadian. Respon spontan kita terhadap satu kejadian tuh kayak apa? Ban motor tiba-tiba bocor. Respon spontannya kayak gimana? Teman-teman yang dirahmati Allah, lalu qadarullah wa masyafal, teman-teman juga mendapati misalkan ada kemelut dalam rumah tangga. Respon spontannya gimana? Teman-teman yang lagi skripsi dihadapkan sama pembimbing skripsi yang sangar, yang sibuk, yang menjanjikan nanti jam 8 ketemu ya, kata mungkin dosen pembimbingnya. Lalu teman-teman udah siap-siap sampai sana jam 8, ternyata mohon maaf saya ada acara hari ini.
Gimana tuh responnya? Ini ibu, ya Allah bu, saya datang jauh-jauh dari jam 6 pagi loh. Waktu itu pernah ada kawan kami orang kuliah, perjalanannya itu 2 jam ditempuh untuk sampai ke kampus. Udah janjian sama dospem, kejadiannya seperti yang tadi ceritakan. Sampai kampus, terus kemudian dospemnya ada acara. Aduh, Masya Allah, itu rasanya pengorbanan 2 jam perjalanan, bensin, waktu. Harapannya ingin ketemu dosen pembimbing, tapi ternyata nggak bisa. Sabar. As-sabru inda sadmatil ula, sabda Nabi SAW. Sabar itu dilihat dari respon spontan terhadap suatu kejadian. Kita tuh nggak bisa bohong loh sama respon spontan kita. Kita nggak bisa bohong sama respon spontan kita nggak bisa bohong. Respon spontan kita atas sesuatu yang terjadi, itu yang menggambarkan siapa kita. Coba teman-teman lihat respon spontannya. Waktu teman-teman kehilangan anak, teman-teman mungkin dihadapkan dosen pembimbing yang sangat sibuk, teman-teman bertemu dengan sesuatu yang ngeselin, buat kita hampir-hampir marah, buat kita benar-benar emosi, buat kita benar-benar nggak tahu kita ini harus ngapain. Tapi kita benar-benar sadar bahwa ini semua pasti adalah datangnya dari Allah. Allah ingin kebaikan buat kita dan Allah ingin pahala besar buat kita. Ternyata pahala sabar itu Allah beri tanpa batas. Quran surah Az-Zumar ayat ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau kamu sabar, pahala yang aku berikan untukmu pahala tanpa batas. Allah tidak berjanji bahwa siapa yang sabar masalahnya detik itu juga akan kelar. Belum sampai sana. Tapi Allah berjanji. Ini keutamaan sabar yang kedua. Innallaha ma'as sabirin. Tapi Allah berjanji, kalau kamu sabar, Allah yang akan membersamai setiap episode dalam perjalanan hidupmu. Adakah peneman sebaik-baik peneman selain Allah? Gak ada. Sebaik-baik peneman itu hanya Allah. Semulia-mulianya yang menemani kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis, Allahumma, ya Allah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ada sabda Nabi SAW, ya Allah, jangan kau biarkan aku mengurus hidupku seorang diri walau hanya sekedipan mata, ya Allah. Artinya Nabi gak mau ditinggalin sama Allah Subhanahu wa taala walau satu kejapan mata, satu kedipan mata. Setiap hidup kita nih harus bersama Allah. Jangan dikira rumah tangga itu gak harus bersama Allah. Harus. Justru rumah tangga kita, pasangan kita, atau teman-teman yang lagi mau nyari pasangan hidupnya, harus sama Allah, harus melibatkan Allah, harus mengandalkan Allah. Jangan dikira teman-teman yang lagi ujian itu gak melibatkan Allah. Itu harus melibatkan Allah. Saat menghadapi suami, melibatkan Allah. Bersikap terhadap istri, melibatkan Allah. Membimbing, membersamai, antar jemput anak, melibatkan Allah. Gak akan pernah kecewa orang yang melibatkan Allah. Dalam kendaraan, saat dia naiki kendaraannya, dia ucap Bismillahi tawakkaltu alallahi la hawla wa la quwata illa billah. Keluar rumahnya mengucap demikian, naik kendaraannya dia ucap Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Gak akan pernah kecewa orang yang melibatkan Allah, kan? Justru orang-orang yang tidak pernah melibatkan Allah, bukti sejatinya dia bukan seorang hamba. Karena ciri menghamba adalah selalu melibatkan Rabb-nya. Itu ciri menghamba. Ciri-ciri staff, ciri-ciri asisten, dia melibatkan tuannya. Maaf tuan, ini kira-kira saya harus bagaimana ya? Maaf tuan, ini kerjaan saya harus apa ya? Maaf tuan, ini belinya di sebelah mana ya? Maaf tuan, tuan sukanya yang warna merah atau warna hitam ya?
Maaf Tuan, kira-kira kalau saya nanti izin mau kesini itu bagaimana ya? Diperkenankan, diperbolehkan atau enggak ya? Ciri-ciri staf selalu begitu melibatkan atasannya. Nggak mungkin seorang staf nggak melibatkan atasannya. Maaf Tuan Jenderal, saya bakalan begini ya, nggak peduli Anda mau iya atau enggak, pokoknya saya begini. Oh, dia berani bilang gitu sama jenderalnya? Maaf Pak Bos, saya pokoknya mau begini ya, ini terserah Pak Bos suka atau enggak, pokoknya style saya begini. Nggak mungkin. Nggak mungkin bisa. Maaf Ibu, Nyonya, maaf Den, Simba atau Simbo mau begini, udah silahkan Aden suka nggak suka, pokoknya Simbo maunya begini. Nggak bisa. Isbiru, sabar terhadap perintah. Apa titah dari atasan? Kalau dalam analogi tadi, itu harus didengar. Mbak, saya sukanya ini rasa coklat ya, saya nggak suka rasa vanila. Baik Den, itu kan menghamba dengan sabar berarti siap diperintah, walaupun hatinya mungkin belum berkenan. Allah berfirman, hambaku kamu sebisa mungkin berbuat baik ya. Walaupun mungkin kita masih belum bisa jadi orang yang berbuat baik, tapi Allah yang perintahkan, Allah yang mentitahkan, Allah yang memfirmankan buat kita, sami'na wa ata'na, itu cukup. Lalu terus kemudian kita sama-sama untuk menikmati setiap episode dalam hidup dalam ketundukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, kalau analogi tadi dibawa, kita bilang atau seorang asisten rumah tangga bilang kepada majikannya, Bu, saya maunya begini. Ibu suka nggak suka, saya maunya begini. Tapi ibu sukanya coklat Mbak. Oh nggak bisa, si Mbak maunya beli vanila. Loh, itu tuh kayak seorang hamba bilang sama Allah, maaf ya Allah, Engkau memang nyuruh hamba sabarnya tanpa batas, tapi sorry ya, kesabaranku sudah habis. Ini bukan menghamba, ini namanya menghamba. Itu saat Allah berfirman, sabarmu yang panjang tanpa batas, ya dia sabar tanpa batas. Isbiru wa sabiru wa rabitu, isbiru wa sabiru wa rabitu, isbiru wa sabiru wa rabitu. Sabar. Ya Allah, sabar saya mau habis ya Allah. Dia jengkelin banget. Boleh gak saya doain biar dia mati aja ya Allah? Allah berfirman, wasabiru. Kamu harus punya stok sabar yang panjang dan tanpa batas. Gimana caranya? 3 cara. 3 cara agar supaya kita punya stok sabar yang panjang dan tanpa batas. Yang pertama, yakini akan janji Allah. Tulis di kolom komentar. Supaya kita punya sabar yang panjang dan tanpa batas. Yang pertama, yakini janji Allah, bahwa Allah akan membersamai mereka yang sabar, bahwa Allah selalu akan menolong mereka yang sabar, dan bahwa Allah akan memberi pahala tanpa batas kepada mereka yang sabar. Itu poin yang pertama, yakini akan janji Allah bagi orang yang sabar. Yang kedua, perbanyak jam terbang untuk bersabar. Sabar itu kan gak sekali waktu. Emang dikira teman-teman yang umurnya 30 ke bawah doang yang diuji kesabaran? Aduh, mental illness, mental issue, kena mental aku. Atau mungkin anak-anak muda sering bahasakan OVT, overthinking, insecure. Teman-teman yang dirahmati Allah, bukan cuma usia muda doang yang kena. Bahkan yang sudah senja pun usianya di atas 30 tahun, Allah uji mereka. Makanya tidak ada kunci supaya punya kesabaran yang tanpa batas, kecuali yang kedua, perbanyak jam terbangnya. Perbanyak jam terbang untuk sabar. Seorang yang masak
baru 1 kali memasak dengan orang yang sudah 1000 kali ia memasak dengan menu yang sama, kualitas kecepatan, ketepatan takaran pasti beda. Orang yang masak dengan 1000 kali di menu yang sama, di tempat yang sama, dengan komposisi alat-alat yang sama, dengan bumbu dapur yang sudah tersedia, itu akan jauh lebih tepat takarannya, cepat penyajiannya, dan enak rasanya, bahkan tanpa harus dia menakar berapa gram. Jawabannya kenapa? Jam terbang. Karena dia sudah 1000 kali di tempat yang sama, dengan media alat memasak yang sama, dengan bumbu dapur yang sudah tersedia, dengan menu yang sama, 1000 kali dia ulang-ulang. Beda sama orang yang baru pertama kali masak. Dia bingung, ini buat apa ya? Ini apa yang duluan yang dimasukin? Ini mana duluan yang dimasukin? Mana yang terakhir akan dimasukin? Tomat biar seger terakhir ya. Tapi karena dia baru pertama, gugup tomatnya dimasukin. Akhirnya tomatnya jadi jemek. Tomatnya itu jadi nggak kerasa segernya, kurang fresh, nggak punya jam terbang. Orang pertama kali dihantam, emosi, perasaan campur aduk, ingin cepat-cepat berdoa, ya Allah saya dizolimi, ya Allah putusin urat sarafnya detik ini juga ya Allah. Tapi nanti pelan-pelan, kalau mau punya sabar yang panjang, sabar yang tanpa batas, yang pertama yakini janji Allah, yang kedua harus perbanyak jam terbang. Gak apa-apa untuk ketemu sama yang mangkelin, buat risih, jengkelin, buat marah, nipu, curang, culas, khianat. Gak apa-apa, itu ngelatih jam terbang kita buat sabar. Itu ngelatih jam terbang kita untuk tetap sabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang teman-teman refleksikan itu seperti cermin. Lihat kepada diri ini sebelum orang lain. Teman-teman dengar ya, mohon izin tolong didengarkan. Yang bisa screenshot tolong di screenshot, disebarluaskan. Sudah siap-siap screen video ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang sebelum kita melihat kepada orang lain, kita perlu juga untuk melihat kepada diri sendiri atas suatu kejadian yang terjadi. Kita dikhianati, boleh jadi karena dulu kita pernah mengkhianati. Kita ini sekarang dicurangi, boleh jadi karena dulu kita pernah berbuat curang. Kita ini dikecewakan oleh orang lain, boleh jadi itu karena dulu kita juga boleh jadi itu karena dulu kita juga pernah mengecewakan orang lain, makanya sekarang kita dikecewakan. Kan ada istilah kama tadinu tudan, sebagaimana kamu memperlakukan, seperti itu kamu akan diperlakukan, atau bahasa lainnya, kamu akan diperlakukan sesuai dengan bagaimana kamu memperlakukan. Kenapa ya Allah saya kecewa? Sebelum kita menyalahkan sesuatu di luar sana, coba lihat ke diri kita. Oh, boleh jadi saya juga pernah mengecewakan orang lain. Kenapa ya Allah uang saya dibawa kabur? Oh, boleh jadi pengkhianatan itu terjadi karena dulu saya juga pernah berkhianat atas sesuatu. Kenapa ya Allah saya dibuat sedih sama orang itu? Boleh jadi ada di masa lalu kita juga pernah membuat sedih kepada orang lain. Kenapa ya Allah saya kok dibentak sama anak saya? Kenapa ya Allah anak saya mempermalukan saya di keramaian saat saya jumpa dengan kawan-kawan saya? Oh, boleh jadi masa kecilnya kita dulu juga sama seperti dia, anak kita yang membentak kita. Masa kecilnya kita pernah bentak orang tua kita. Kita pernah buat malu mereka. Makanya sekarang kita dapatkan itu semua. Ya Allah, kenapa kok sekarang saya begini ya? Saya dapat anak menantu yang begini ya? Atau saya kok dapat pasangan hidup yang begini ya? Boleh jadi itu karena abainya kita terhadap nasihat-nasihat yang orang tua kita sudah berikan dulu. Nah, kamu yakin nikah sama dia? Yakin, Ma? Tapi Mama kurang feelingnya deh.
feeling mama enggak deh. Ya pokoknya aku udah terlanjur cinta sama si Panjul. Ya walhasil, nasihat yang tidak diindahkan menghadirkan luka dalam dada. Semuanya ini berkesesuaian sama yang dilakukan teman-teman. Kama tadinu tudan. Sebagaimana hasil detik ini adalah capaian dari usaha-usaha kita di hari yang lalu, kalau kita mau tarik di breakdown lagi, ya keburukan yang datang bima kasabat aidim, juga karena tangan-tangan mereka, maksudnya karena perbuatan kita. Kita hari ini mencapai titik tertentu karena pertolongan Allah, juga karena ikhtiar kita yang rutin kita lakukan. Anda rutin jualan jamu, Anda dikenal tukang jamu. Anda rutin jualan rumah, Anda dikenal tukang rumah. Anda rutin jualan baju, Anda dikenal tukang baju. Anda rutin belajar, Anda dikenal pembelajar. Anda rutin buat konten, Anda dikenal content creator. Setelah taufik dan pertolongan dari Allah, itu kerutinan yang Allah cinta, yang dilakukan secara konsisten dari seorang hamba. Tapi jangan lupa, keburukan yang datang boleh jadi ini pembalasan yang disegerakan di dunia agar kita besok di akhirat nggak dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sedikit ada kabar gembira, teman-teman bahagia ya. Yang sedang dikecewakan, yang sedang dilukai, yang sedang disedihkan, yang sedang dikhianati, yang sedang ada masalah kemelut dalam hidupnya, berbahagialah. Saat Allah menitipkan ujian di pundak kita, lalu kita bersabar, itu tandanya Allah ingin berikan pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabirun, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Saat Allah hentakkan ujian dalam hidupmu, Allah ingin memberimu pahala tanpa batas sesuai dengan kadar kesabaranmu. Saat Allah uji, saat Allah berikan ujian dalam hidupmu, Allah sebenarnya menginginkan memberi pahala yang tanpa batas kepada dirimu. Syarat yang kedua, jam terbang sabar. Syarat yang ketiga, supaya punya sabar yang panjang dan sabar yang tanpa batas. Syarat yang ketiga, coba diulangi teman-teman. Syarat yang pertama, yakin atas janji Allah bagi yang sabar. Syarat yang kedua, kalau mau punya sabar panjang, syarat yang kedua, perbanyak jam terbang sabar. Cara yang ketiga, kalau kita mau punya sabar yang panjang, paksakan untuk sabar. Tapi saya sedih, saya kecewa, paksain. Yusbiru wa sabiru wa rabitu, isbiru wa sabiru wa rabitu. Sabar. Sudah sabar? Allah berfirman, sabar lagi. Berarti ini ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kamu harus mengkondisikan dirimu selalu sabar. Walaupun menurutmu sabarmu sudah hampir menuju habisnya, tapi paksakan lagi untuk sabar. Ini yang terkandung dalam ayat 200 Ali Imran. Isbiru wasabiru. Kalau sudah sabar, kamu sabar lagi. Berarti kondisikan untuk sabar lagi. Kondisikan untuk duduk lagi, mendengarkan lagi, mencatat lagi, menulis lagi, ikut berjuang bareng-bareng. Gak ada baper-baperan bagi orang yang sabar. Gak ada kata-kata mutungan, pundungan, putus asa, menyerah. Bagi orang-orang yang sabar tuh mereka gak kenal itu. Sahabat Nabi tuh gak pernah kenal kata menyerah. Bagi mereka optimism. Menjadi yang realistis aja enggak. Yang ada di benak mereka selalu optimis. Sebagaimana Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu optimis memandang segala sesuatu. Sahabat yang dirahmati Allah, 3 cara agar kita punya sabar yang panjang dan tanpa batas. Yang pertama, yakini janji Allah untuk mereka yang bersabar. Yang kedua, perbanyak jam terbang untuk sabar. Yang ketiga,
paksakan untuk tetap bersabar. Paksakan untuk tetap di kondisi yang sabar. Sengeselin apapun orang, latih untuk sabar. Semangkelin apapun pihak itu, latih untuk sabar. Enggak, tapi saya mau negur. Teguran ini sebenarnya sayang, supaya dia berubah. Boleh? Gak apa-apa. Mohon maaf ya, Mas, ini sebenarnya nggak di sini tempatnya. Tempatnya tuh di sini. Nanti kalau Mas tempatnya di sini tuh lebih gampang, lebih memudahkan. Nah, Mas, mohon maaf ya, ini caranya begini. Saya ajarin dulu nih caranya begini, gini. Sampaikan aja. Kadang orang itu nggak tahu. Ada dua kemungkinan. Satu, dia malas nyari tahu. Dua, dia belum dikasih tahu, makanya dia salah dalam melakukan sesuatu. Maka teman-teman yang dikaruniai punya banyak orang yang membersamai dalam usahanya, jangan terburu-buru. Orang nggak tahu tuh karena dua faktor. Satu, dia enggan mencari tahu. Dua, enggan kitanya nggak ngasih tahu. Kasih tahu cara kerjanya gimana, SOP-nya apa, ini orang harus berbuat apa. Kasih tahu. Allah kepada hambanya selalu ngasih tahu. Makanya ada Al-Quran. Al-Quran itu punya sifat dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab petunjuk buat kalian. Jadi kalau kita bingung, gamang, galau, ternyata ada loh dalam Al-Quran. Coba teman-teman lagi punya masalah apa? Saya lagi masalah kemelutnya galau, Ustadz. Saya gagal nikah. Ternyata perempuan yang saya harapkan jadi istri saya duluan dipinang sama orang lain. Ya kalau didahului sama orang lain, ya kitanya harus berkaca dong. Kenapa kita nggak cepat-cepat datang melamar? Kenapa kitanya melambat-lambatkan? Dengan bilang, tunggu aku 3 tahun lagi. Aduh, buat teman-teman, kalau ada laki-laki, teman-teman yang belum nikah, coba dengarkan ini pelan-pelan ya. Kalau ada laki-laki yang bilang kepada Anda, tunggu 3 tahun lagi ya, cepet bales. Mohon maaf Mas, gak usah tunggu-tungguan. Kalau memang kita berjodoh dalam takdir Allah, bagaimanapun caranya, sebetapapun lamanya kita menjauh saling berpisah, kalau memang jodohnya kita akan berjumpa, kita akan menikah. Tapi kalau emang gak jodohnya, ya sudah, gak usah pakai tunggu-tungguan, gak usah pakai diikat 3 tahun lamanya, udah gak usah saling ikat. Kalau memang nanti jodoh ya ketemu, kalau gak jodoh, insya Allah dapat yang lebih baik. Jangan mau digantung, tunggu aku ya 3 tahun lagi. Baik Mas, udah lulus, ditanya lagi setelah 3 tahun, Mas kapan mau nikahin aku? Oh maaf dek, aku belum dapat kerjaan, tunggu aku sampai dapat kerja ya. Nunggu dapat kerja 2 tahun lamanya. 2 tahun berlalu dapat kerja, Mas sudah dapat kerja, kapan mau nikahin aku? Nanti deh aku belum punya rumah, nabung punya rumah 10 tahun lamanya. Udah 10 tahun, enggak dinikahin juga. Mas sudah 10 tahun Mas, kapan Mas mau nikahin aku? Nanti deh nunggu punya mobil, nabung lagi 5 tahun punya mobil. Kelamaan. Gak jelas. Tinggal. Jangan mau digantung kayak jemuran. Perempuan harus dapat kepastian. Jangan mau digantung seperti jemuran. Ini buat teman-teman juga yang mau nanti menikahkan anaknya ya. Yang mau menikahkan anaknya, itu harus, katanya tadi harus sabar. Teman-teman dirahmati Allah, bab sabar terhadap 1, amal solih. 2, menjauhi larangan. 3, ujian yang datang. Kalau ini maksudnya apa nih? Diikat-ikat tanpa ada ikatan yang jelas. Maksiat. Kalau maksiat kita harus bersikap apa? Menjauhi. Sabarnya kita tuh justru bukan saat kita menerima gantungannya. Ustadz saya mah sabar deh. Nah, ayo teman-teman yuk. Letakkan sabar kita pada tempatnya.
Loh tadi katanya harus sabar Ustadz. Ya saya sabar menunggu dia 3 tahun juga gak apa-apa. Saya sabar nungguin dia 5 tahun juga gak apa-apa. Itu bukan sabar. Itu namanya jahil murakkab. Itu bukan sabar. Itu namanya jahil murakkab. Kejahilan yang kuadrat. Teman-teman yang dirahmati Allah, sabar itu justru gak usah kamu ngekip aku, gak usah kamu menjanjikan aku 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun kamu akan datang kembali. Cukup bagi aku, kita memperbaiki diri, kamu memperbaiki diri. Kalau emang kita jodoh, kita akan bertemu. Kalau tidak, semoga Allah mengganti yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, tinggalkan. Gak usah berlama-lama atas ketidakpastian. Jangan jadi orang yang jahil murakkab. Teman-teman pondok pasti tahu ya, jahil murakkab. Jahil murakkab tuh, jahil tuh artinya dungu, murakkab tuh artinya kuadrat. Kejahilan yang kuadrat. Jangan jadi yang jahil murakkab. Sudah tahu itu maksiat, tetap saja dijalankan. Sudah tahu jangan mendekati zina, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina, malah bersabar, memperbanyak dosa. 3 tahun tunggu aku ya dek. Ya Kang Mas, astagfirullahaladzim. Janganlah. Teman-teman, jangan. Fokus memperbaiki diri. Kalau waktunya menikah, saat benar-benar nanti siap, Allah datangkan. Menikahlah saat sudah siap. Bukan ketika kita sudah dipaksa secara umur. Bukan. Menikahlah ketika kita siap. Bukan ketika gak enakan ngelihat teman-teman seangkatan udah pada nikah. Menikahlah ketika siap. Karena pernikahan ini bukan lomba atau balapan. Main cepet-cepetan bukan. Tapi siapa yang siap dengan ilmunya, siapa yang siap untuk bergandengan tangan, menua bersama sampai surga, itu menikah. Pointernya adalah menikah bukan tentang romantisme belaka, tapi menikah butuh akan ilmu. Ayo persiapan teman-teman yang belum menikah. Semoga Allah kuatkan dalam ilmu, Allah luaskan dalam wawasan, dan Allah berikan pasangan terbaik buat sahabat semuanya yang belum menikah. Kami mendoakan yang belum menikah semoga segera menikah tahun ini. Yang pernah menikah kemudian berpisah, Allah beri ganti yang jauh lebih baik. Gimana cara kita membedakan hati yang sudah mulai bersabar dengan hati yang sudah mati rasa? Bedanya ada 2. Hati yang bersabar itu akan selalu meyakini janji Allah, dan ia akan selalu menjalankan kesabaran itu karena Allah. Yakin akan janji Allah dan dia menjalankan itu karena Allah. Hati yang mati rasa, udahlah, gak usah sabar-sabaran gitu. Identifikasinya secara sederhana adalah mereka-mereka yang kadang sudah gak bisa bersabar lagi atas sesuatu perintah, menjauhi larangan, ataupun sabar terhadap ujian yang datang. Ini biasanya hatinya tuh udah mati rasa. Mati rasa dalam bab kesabaran ya, artinya dia udah gak mau sabar lagi. Tapi kalau mati rasa yang ditanyakan oleh Jas Dinar di sini, beliau bertanya adalah tentang mati rasanya. Misalkan kayak, saya izin menjauh ya, daripada saya dekat-dekat terzalimi lagi, dekat-dekat terlukai lagi. Mohon maaf, saya izin pamitan menjauh ya. Itu beda cerita. Saya udah mati rasa deh sama orang ini, karena orang ini udah berbuat zalim, sangat zalim sama saya. Kita menjauh, tapi bukan membenci loh ya, bukan lahir jadi dendam loh ya. Menjauh dengan alasan agar supaya saling tidak menyakiti satu sama lain. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Apa tandanya jika kita sudah siap menikah? Bukan hanya karena niat saja. 3 tanda laki-laki ini atau perempuan ini siap menikah. Kalau disebut siap itu seperti apa sih? Kalau sudah punya 3 tanda ini. Yang pertama, siap secara mental. Yang kedua, menyiapkan secara ilmu. Yang ketiga, dia siap secara finansial. Serta tentu saja mental ini termasuk biologis diantaranya. Jadi siap secara MIF. Siap mentalnya, tentu ini biologisnya juga.
menyiapkan diri menjadi seorang suami dan seorang bapak juga. Yang kedua, siap secara ilmunya, ilmu pernikahan, ilmu rumah tangga, kewajiban suami yang haknya istri, yang haknya suami yang adalah kewajibannya istri, tanggung jawab sebagai suami apa saja. Suami harus menafkahi, iya. Suami harus bertanggung jawab, iya. Suami harus mengayomi, iya. Harus mendidik istrinya, iya. Menyiapkan pendidikan terbaik buat anak-anaknya, iya. Suami harus mengajari mereka dalam perihal agama. Suami harus mengkondisikan mereka tetap imannya terkondusif, terjaga kondusivitas iman. Syarat yang kedua, syarat yang ketiga, finansial. Bab finansial ini gak boleh diremehkan ya sahabat. Ustaz, tapi kan menikah Allah yang mengkayakan. Betul kok, itu janji Allah. Dan kita tidak pernah menyangkal hal itu. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kamu fakir, Allah yang mengkayakanmu dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah kayakan kita kalau kita fakir. Tapi bukan berarti kita jadi orang yang pemalas. Tenang, rezeki udah Allah atur, tenang aja. Kok kenapa gak kerja? Udah rezeki dari Allah. Udah enggak. Allah yang juga berfirman, Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah gak merubah kedudukan satu kaum sampai mereka merubah nasib mereka sendiri. Artinya kita juga harus andil ikhtiar dalam ranah semampu kita. 3 hal yang membuat kita sudah siap menikah. Bukan hanya karena niat. Karena pertanyaannya, apa tandanya kita sudah siap menikah? Bukan hanya karena niat menikah. Ada 3 cirinya. MIF. Tulis di kolom komentar cirinya MIF. M-nya siap mental, biologis, secara fisik, secara mental. Yang kedua, siap ilmu. Ilmu jadi bapak, ilmu jadi suami, ilmu jadi sahabat, ilmu mendengar. Nah, dalam pernikahan tuh yang kedua nih paling butuh nih, ilmu mendengarkan. Wahai para suami, teman-teman yang lagi nonton sama suaminya, mungkin boleh dikerasin lagi volumenya. Teman-teman yang sudah menjadi suami, wahai kita semua nih para suami, termasuk saya yang berbicara, kami yang berbicara. Diulangi lagi ya. Wahai para suami, termasuk kami yang berbicara, milikilah MIF. M-nya mental, I-nya ilmu, F-nya finansial. Terutama yang I nih, ilmu mendengar. Karena pernikahan itu tentang mendengar. Wahai para suami, kadang kita nih malas banget dengerin istri. Apalagi kadang istri itu ceritanya detil, yang gak penting, tapi punyailah I. Apa I? Ilmu mendengar. Jadilah suami-suami pendengar yang handal. Jadilah seorang suami yang siap mendengar 24 jam. Jadilah seorang suami yang siap mendengar dan pendengar yang baik. Istri lagi cerita, sayang ini begini. Iya sayang, iya sayang, iya sayang. Udah gitu aja, cuma dengerin aja. Udah mau cerita A, cerita B, dengerin aja. Tentu ceritanya dalam bab rumah tangga ya, nggak usah nyeritain orang di luar sana. Tahu nggak sih itu tuh, oh udah astagfirullahaladzim, jangan ajak aku gibah ya. Tapi kalau cerita, tadi anak begini loh, anak begini, tadi aku antar jemput sekolahnya begini. Oh iya, kadang tuh cerita yang nggak penting, tapi jadilah seorang suami. Kita, suami nih, pendengar yang baik. Dengerin pokoknya. Dan suami kenapa tadi M, punya mental. Kita tuh harus jadi pendengar yang baik tuh butuh mental. Sabar, lagi-lagi sabar, udah dengerin aja. Tadi gini loh sayang, ini kadang ceritanya tuh diulang-ulang lagi. Sabar, dengerin. Kadang kita udah tahu, nggak apa-apa dengerin lagi. Jadilah pendengar yang baik. Untuk perempuan, gimana nasihatnya? Tadi kan suami udah nih, Ustadz nih saya lagi di jalan nih, di mobil sama istri. Nah, tolong para istri juga dengarkan ini baik-baik ya. Cari waktu terbaik saat kita bercerita kepada pasangan. Cari waktu terbaik
saat kita cerita pada pasangan. Ingat ya, suami harus jadi pendengar yang baik. Pokoknya istri cerita, dengerin aja wahai para suami, termasuk yang berbicara. Nah sekarang istri, wahai istri, jadilah seseorang yang saat bercerita mencari timing terbaik. Karena kita ini cerita, kita sebagai seorang istri mau cerita, tapi kalau timingnya nggak baik, itu malah bisa marah. Jatuhnya, apaan sih? Ya lah biasa aja kali. Jatuhnya nanti malah kayak gitu, jadi emosi nanti. Pasti nggak dengerin deh ceritanya. Suami kita lagi kerja nih misalkan. Emang suami kita kerjanya di handphone misalkan. Wah, istri mau cerita, suami kita lagi kerja. Akhirnya ngerasa, kok aku diabaikan sih? Makanya wahai para istri, sabar juga. Cari timing-timing yang tepat untuk bisa cerita, bisa ngobrol santai. Jadi kedua-duanya saling enak. Suami siap mendengarkan, istri cari waktu terbaik untuk lebih dekat. Mungkin bisa sebelum tidur, mungkin bisa pas malam hari, mungkin bisa pillow talk. Kan ada ya kalimat obrolan bantal tuh, maksudnya ngobrol sebelum tidur. Ngobrol di waktu terbaik. Atau pas lagi ngopi bareng, atau ngeteh bareng, di waktu-waktu senggang, santai, supaya obrolannya tuh lebih berkualitas. Karena rumah tangga itu 80% kira-kira tentang ngobrol. 70-80% rumah tangga itu tentang ngobrol. Jadi gak ada lagi cerita-cerita, aduh maaf ya sayang aku insecure. Gak ada, suami istri insecure tuh gak ada. Sudah terbuka, suami sudah terbuka sama istri, istri pun sudah terbuka di hadapan suami. Gak ada lagi ceritanya insecure sama pasangan, gak ada. Apa sih? Introvert. Aduh sayang aku mah introvert. Gak ada. Orang kalau udah nikah itu gak ada introvert-introvertan. Dia bisa introvert di hadapan umum, dia bisa introvert di hadapan publik. Tapi sama pasangannya gak ada babnya introvert. Dia terbuka. Karena rumah tangga ini tentang keterbukaan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Begitu Allah. Wa antum libasul lahun. Begitu firman Allah dalam Al-Quran. Kamu pakaiannya, dia pakaianmu. Jadi gak ada lagi cerita setelah menikah saling diem-dieman, introvert-introvertan. Nikah tuh ngobrol. Makanya teman-teman, nikah itu kebanyakan ngobrol. Suami ayo sering-sering ngobrol sama istri. Istri ayo sering-sering ngobrol sama suami. Nikah tuh saling ngobrol. Jangan diem-dieman. Yang satu masuk kamar, yang satu masuk kamar. Rumahnya gede, kamarnya banyak, suami kamarnya sendiri, istri kamarnya sendiri. Loh gimana sih? Menikah, ya tidur sekamar. Aduh tapi gak bisa Ustadz, saya ngelonin anak. Gak apa-apa. Ya udah anaknya diklonin dulu, nanti anaknya tidur, datangi suami atau suami datang ke istri. Anak saya banyak nih, ya udah tidurin semuanya. Lalu ntar kemudian datang ngobrol. Nikah itu tentang ngobrol. 70%, 80% dalam rumah tangga itu tentang ngobrol bareng, ngerencanain bareng. Sayang nih anak kita ntar mau SD di mana ya? Sebentar deh, tujuan kita apa nih? Sayang gimana kalau misalkan anak kita nih kita fokusin ke Quran aja, biar daily life-nya tentang Quran tuh gimana? Kita kan dulu di SD mungkin yang banyak mata pelajarannya, dan walhasil sekarang kan yang dipakai cuma tentang bab berwudu, bab bacaan sholat, hafalan Quran. Dan yang kemarin kita pelajari itu tentang misalkan sosiologi, antropologi, biologi, kimia, fisika. Tidak terlalu sering kita pakai kan. Bahkan kalau rumah tangga kita adalah bidangnya selain dari bidang seperti itu, kita nggak pakai sama sekali kan. Iya. Yaudah, mending kita ajarin dia yang dominan 100% pasti dipakai. Apa itu? Ngajarin Quran, berwudu, sholat, bacaan niatnya atau tanpa niatnya, lalu kemudian bagaimana dia harus bersikap dalam adab dan akhlak. Oke. Kira-kira sekolah di mana? Oh, ini nih. Sekolah penghafal Quran di sini nih tempatnya. Ya udah. Ayo kita sekolahin di sana. Bismillah. Ini kan tentang ngobrol. Kedepannya anak kita mau dibawa kemana? Tentang ngobrol.
Teman-teman dirahmati Allah, yuk perbanyak ngobrol sama pasangan. Teman-teman sehat, lancar, berkah selalu. Selamat bekerja ya Allah. Lancarkan karirnya sahabat-sahabat kami di TikTok, YouTube, Instagram yang bekerja. Semoga karirnya cemerlang dan gembira. Ya Allah, lariskan dagangan sahabat-sahabat kami di TikTok, YouTube, Instagram. Semoga dagangannya laris manis, hartanya kumpul, berlimpah, penuh barokah, manfaat buat banyak umat. Ya Allah, kalau ada guru-guru, jadikan ilmunya ilmu yang penuh dengan hikmah dan ilmunya bermanfaat sebagai jariah. Kalau ada kami semua, apapun bidang yang kami tekuni, ya Allah, berkahilah, rahmatilah, amin ya rabbal alamin. Teman-teman konten creator, public figure, semua ayahanda, ibunda, sahabat yang hebat, terima kasih ya sudah sangat rendah hati belajar bareng-bareng di pagi ini. Terima kasih atas kerendahan hatinya. Sampai sini dulu kajian kita. Ingat, bersabarlah dengan kesabaran yang panjang dan tanpa batas, karena Allah menyukai orang-orang yang sabar tanpa batas. Salam takzim buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.